Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengembangan komunikasi yang efektif, bauran promosi, dan media promosi. Komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Apa pentingnya komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh semua anggota. Informasi tersebut bisa berupa instruksi kerja, target perusahaan, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota tim, sampai masalah yang dihadapi oleh anggota tim. Tips membangun komunikasi efisien dan efektif. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Mengajukan pertanyaan jika terdapat pernyataan tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan yang ada. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Yang keempat, mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan nonverbal di saat bersamaan agar terciptanya komunikasi efektif. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau tersenyum. Sedangkan gerakan verbal yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas yang diberikan kepada lawan bicara. Kemudian selanjutnya tujuan membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Yang ketiga, mendapat informasi langsung. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama. Bauran pemasaran. Bauran promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seorang agar dapat mengenal produk perusahaan lalu memahaminya. Perubahan sikap, menyukai, yakni kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. Ciptono dalam Ismanto 2020 halaman 86. Dengan demikian, bauran promosi adalah berbagai alat, upaya, atau bermacam hal tertentu yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai nilai lebih yang terdapat pada produk mereka untuk meyakinkan konsumen membeli dan berlangganan. Jenis bauran. Jenis bauran ada periklanan atau advertising. Periklanan advertising merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi, non-laba, ataupun para individu. Tujuan utama periklanan adalah meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Yang kedua, personal selling. Personal selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, publisitas atau public relation atau PR. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang diperluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor bila dibandingkan dengan alat promosi yang lain. Promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Juga potongan harga seperti diskon pembelian produk. Direct marketing bisa menjadi salah satu sistem pemasaran interaktif yang dapat dikembangkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan langsung dari pelanggan yang ditargetkan. Dengan melakukan teknik promosi ini, pihak perusahaan akan mampu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Beberapa contoh bentuk promosi direct marketing diantaranya pemasaran direct mail, telemarketing, pemasaran melalui katalog atau katalog marketing, dan saluran online atau online channel. Penggunaan surat telepon, faksimil, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, type of product or market atau jenis produk atau pasar. Sifat produk yang berbeda akan menggunakan pemasaran yang berbeda pula.
Perusahaan barang konsumen biasanya menggunakan lebih banyak iklan, penjualan pribadi atau personal selling, dan hubungan masyarakat atau public relation. Yang kedua, push or pull strategi, atau strategi dorong atau strategi tarik. Dampak penggunaan iklan atau promosi dapat bervariasi pada setiap tahap persiapan pelanggan, di mana iklan dan mobilitas memainkan peran paling penting dalam membangun kesadaran konsumen. Yang ketiga, buyer audience tag, atau tahap kesiapan pembelian. Dampak penggunaan iklan atau promosi dapat bervariasi pada tahap persiapan pelanggan, di mana iklan dan mobilitas memainkan peran paling penting dalam membangun kesadaran konsumen. Yang keempat, produk life cycle stage, atau tahap siklus hidup produk. Selama periode pertumbuhan, peran semua alat iklan dapat berkurang karena permintaan bisa mengeluarkan cerita dan word of mouth marketing atau pasaran dari mulut ke mulut. Media promosi. Yang pertama, internet. Sudah tak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan jaringan internet saat ini sangatlah penting dan utama. Semua hal bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Saat ini masyarakat juga lebih menyukai transaksi belanja online karena lebih praktis dan efisien. 2. Televisi. Promosi di televisi memang hal yang menarik bagi konsumen. Media promosi satu ini dapat menampilkan gambar bergerak dengan suara sehingga lebih memikat hati penontonnya. Namun sayangnya, membuat iklan di televisi membutuhkan banyak waktu dan biaya. Di samping itu, durasi iklan yang tayang pun sebentar. 3. Banner. Untuk media promosi dengan tampilan yang lebih mencolok, kamu dapat menggunakan banner yang dicetak dalam ukuran besar dan dipasang di tempat yang mudah dilihat. Pada umumnya, banner memiliki ukuran 80 x 200 cm sehingga orang masih dapat melihat banner ini dari jarak jauh. Poster merupakan salah satu media promosi yang umum digunakan untuk mempromosikan produk. Pemasangannya yang berada di tempat-tempat strategis dan ukurannya yang cukup besar berpotensi menarik perhatian orang yang ada di sekitarnya. Brosur adalah media promosi cetak yang dibuat dalam jumlah banyak dengan kualitas yang bagus. Sampai sekarang brosur masih digemari oleh para pembisnis untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Brosur banyak disediakan di bagian kasir, toko atau di bagian-bagian oleh pihak marketing kepada konsumen yang mereka temui. Radio. Memasang promosi di radio tergolong efektif dalam menarik minat konsumen. Penggunaan media promosi satu ini tidak membutuhkan biaya banyak, mampu menjangkau wilayah secara luas, dapat diterima dan didengar di wilayah tanpa listrik, dan penyampaiannya mudah diterima siapa saja. Koran dan majalah. Koran dan majalah merupakan media promosi cetak yang dapat menampilkan banyak informasi dan sharing dibaca oleh konsumen. Promosi di koran dapat berupa tulisan yang dipasang pada kolom khusus iklan. Akan tetapi, penyampaiannya menjadi kurang efektif karena konsumen tidak dapat melihat produk dan tarif iklan dibanderol per kata sehingga biaya mahal. Merek hadis. Menggunakan media promosi merupakan berupa merek harddisk cukup baik dalam memikat hati konsumen untuk membeli produk yang kamu jual. Terdapat beberapa barang yang digunakan sebagai merek harddisk. Contoh kalender, gantungan, kunci, payung, buku, ataupun notes. Studi kasus PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Dalam penerapan bauran promosi sebagai komunikasi pemasaran PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung dalam meningkatkan penjualan jasa angkutan barang di masa pandemi COVID-19. Perusahaan menggunakan seluruh elemen bauran promosi menurut Coulter dan Kevin Keller 2016. Sebagai dari kegiatan bauran promosi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 dilakukan secara online melalui akun media sosial resmi milik PT Kereta Api, baik melalui Instagram, Twitter, website,
dan memanfaatkan akun WhatsApp milik karyawan perusahaan, serta menggunakan layanan telepon untuk melakukan kegiatan bauran promosi. Selain melakukan kegiatan bauran promosi secara online, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 juga tetap melakukan kegiatan bauran promosi secara offline, seperti beriklan di radio, membagikan pamflet dan brosur, melakukan presentasi dengan perusahaan mitra, dan mendatangi pelaku usaha untuk melakukan kerjasama, hingga menyelenggarakan acara seperti vaksinasi gratis dan pembagian masker. Namun kegiatan bauran promosi secara offline dikurangi intensitasnya dan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Studi kasus PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Poin utama yang ingin disampaikan PT Kereta Api Indonesia dalam melakukan kegiatan bauran promosi selama masa pandemi COVID-19 adalah perusahaan ingin memberikan informasi dan memperkenalkan layanan angkutan barang kepada masyarakat secara efektif dengan menggunakan berbagai macam media agar dapat tersampaikan kepada konsumen yang memicu peningkatan penggunaan layanan angkutan barang dan disalurkan melalui kegiatan periklanan, promosi penjualan atau sales promotion, penjualan online atau online marketing, penjualan mobile marketing, penjualan pribadi, personal selling melalui kegiatan bauran promosi yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Perusahaan juga berusaha untuk meningkatkan dan menjaga citra perusahaan serta berusaha untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya melalui kegiatan hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, serta pemasaran langsung database.